Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online dimanapun berada. Alhamdulillah senang dan bahagia rasanya bisa bertatap muka, bukan bertatap muka ini ya, bertatap suara. Kawan-kawan menatap saya tak bisa menatap kawan-kawan. Malam ini kita masih melanjutkan kerjaan kemarin. Saya belum copot malah nih ya, belum saya lepas ya, nanti ini kita lepas dulu. Berikutnya akan kita bongkar kaleng, lalu kita akan ACP si EMMC. Kita lihat saja ya, tidak berlama-lama, tidak perlu nunggu kawan-kawan yang lain yang mungkin masih banyak kesibukan di malam Jumat ini. Rata-rata mungkin baru sholat Isya, ada yang mungkin baru Yasinan, Waqiah, Al-Muluk, Al-Kahfi, Ar-Rahman, ya Sunnah Rasul lah pokoknya ya. Ya mudah-mudahan dilancarkan semuanya dan mendapat berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita gas langsung. Saya akan gunakan mikroskop untuk melepas jumperan kemarin. Kita akan lepas jumperannya supaya ini tidak menghalangi. Dan untuk melepas jumper ini kawan-kawan, jangan buru-buru ya, tidak boleh buru-buru, tetap dilepas menggunakan solder biar tidak ketarik jalurnya, malah tambah berabe. Ya, ini udah pada lepas. Tapi untuk melepas mungkin dari jauh aja dulu ya. Untuk melepas kalengnya dari jauh aja dulu. Nah, kemudian jangan lupa dikasih penutup juga nanti, khususnya untuk CPU ya, supaya tidak terkena tempias seperti ini. Jadi kita bisa tutup dulu. Kita fokuskan di titik ini. Jadi saya akan fokuskan untuk mengangkat kaleng di titik sebelahnya ini. Oke, seperti ini. Saya tetap menggunakan blower dengan panas 360. Saya itu panasnya all in. Saya menggunakan pinset bengkok lebih mudah. Jadi buat nyongkel dari samping misalnya seperti ini. Nah, miringkan seperti ini ya. Jadi posisi blowernya miring. Kacamata ini dibutuhkan. Biar lebih aman, kawan-kawan bisa tetesi olesi flak di area ini dulu, biar tidak kena angin, nggak melayang-layang. Nah, jadi posisi atau arah corong ini saya buat miring ke sini supaya nanti tempiasnya tidak kena ke CPU. Seperti itu. Kita bisa mulai dari pojok sini juga bisa. Menggunakan pisau bedah, dicongkel sedikit. Jadi kalau dia sudah matang, bisa kita sayat dari samping, ditusuk begini.
cukup lama ini, cukup keras. Nah ini yang saya katakan kemarin, kita serba salah. Serba salahnya apa? Kalau pakai blower takut kepanasan, sehingga kita memang harus berlatih. Kawan-kawan harus berlatih. Kira-kira kalau untuk kaleng ini seberapa kuat dia. Ini mungkin kita lukai sedikit pakai tang supaya bisa masuk pinset, sehingga kita agak mudah mencongkel begini. Nah. Ini kita dinginkan dulu. Dinginkan. Nah saat seperti ini kita pengen tahu ya kawan-kawan, jangan langsung gas, cek dulu setelah kita angkat kaleng dengan blower, baik terlalu lama seperti tadi ataupun menggunakan tang potong gitu ya, harusnya dicek kembali, apakah ada perbedaan arus. Apakah tambah konslet, tambah short. Paling tidak kita cek terlebih dahulu. Nah ini biar gampang, kita kasih test point deh. Kita kasih test point. Kemudian untuk mencari test pointnya seperti biasa ya, mudah-mudahan kawan-kawan tidak bingung. Untuk yang baru bergabung nanti boleh tanya-tanya Japri. Ini kita cek menggunakan power supply sebelum kita lanjut lebih jauh ya. Oke, nah ini kita cek dulu, kita kasih test point pakai buzzer aja enggak apa-apa ya. Ini kita satukan, kemudian ini tadi VBAT-nya, kita tinggal cari test point VBAT. Nah, ternyata test point VBAT-nya di sini ya. Test point VBAT-nya di situ. Kita kasih timah gulung. Ini mata soldernya biar bersih, kita celupin ke cairan, bukan cairan ini ya, pasta refresher, tip refresher. Mengkilat seperti ini. Kemudian kita bikin test pointnya di sini. Oke. Untuk kawan-kawan pemula betul-betul berlatih ya, nyolder supaya terbiasa ya. Nah ini tinggal kita shortkan on off nya. Kita lihat arus di power supply. Sama ya, kita on kan, kita lepas, drop, jadi masih sama. Artinya proses pemanasan bongkar kaleng menggunakan blower tadi nggak ngaruh, aman ya. Apakah ada komponen-komponen yang lari, yang kegeser? Ini kita periksa terlebih dahulu ya, kita periksa terlebih dahulu. Kawan-kawan jangan terburu-buru. Nah, ini paling tidak dibersihkan dulu, dicuci, jadi biar enak melihatnya, enak, nggak kotor. Kita lihat, nyuci satu arah menggunakan thinner campuran merek Daimaru dan thinner ND. Ini cairan yang ideal menurut saya. Satu arah turun ke bawah seperti ini. Untuk mikroskop yang saya gunakan
Ini adalah merek Digital Waste dengan seri DCTCY, kurang lebih dengan harga di 7,2 juta. Untuk kawan-kawan yang di awal, jangan terlalu terobsesi, jangan terlalu ambisius untuk memiliki peralatan yang mahal. Memang kalau alumni bilang dengan alat yang bagus, kerja pun jadi nyaman gitu ya. Kerja pun jadi nyaman. Ini saya sampai bersih betul supaya nanti nyaman dilihat. Baru kita anginkan pakai, kalau saya pakai panas 100, angin 120 ini. Kita akan congkel IC MMC. Nah, ini agak-agak berat ini, posisi di sebelah-sebelahnya sangat banyak komponen. Nah, kita direct gagal semalam. Ini dengan panas 100 ya, angin 120. Nah, bersih, jadi enak dilihat. Dari bentuk PCB di sini ada bekas cairan ini. Ini karat seperti ini, bekas cairan. Ini sering banget di posisi itu. Oke. Langsung kita kerjakan saja. Kita membutuhkan pisau IC untuk mencongkel IC ini. Kita membutuhkan pisau IC. Saya menggunakan pisau IC merek 2 uul seperti ini ya. Nah, yang paling enak untuk di awal ya, kita bisa menggunakan mata. Ini kurang nih matanya, ini kurang satu, ini cecer ini ya. Nanti untuk membersihkannya menggunakan ini bisa, atau untuk mencongkelnya saya menggunakan ini. Jadi penuh pertimbangan kawan-kawan, jangan asal-asal saja congkel supaya nanti hasilnya maksimal. Kemudian sebelum kita congkel, ini harus dipisahkan dulu kalau memang ada komponen di sininya di antara IC ini, supaya nanti tidak terikut komponen-komponen yang ada di sekitarnya. Biasanya ikut yang terlem ya, yang ada lemnya juga. Jadi kalau kita lihat menggunakan mikroskop, jadi ini mata pisau bedah, ini harus kita kikis ya, dipotong dulu ini. Jadi biar nanti komponen-komponennya tidak terikut oleh lem. Jadi waktu kita angkat dari sini ya, dia tidak ngikut gitu. Ini bisa pakai mata pisau ini bisa, atau mata pisau yang seperti ini bisa. Kalau yang ini dia bisa masuk lebih dalam nanti, seret gitu ya. Udah setengah baru kita congkel, baru kita ungkit. Nah, tapi untuk membersihkan kita bisa menggunakan ini. Nah, untuk membersihkan lemnya kita tidak perlu menggunakan panas yang terlalu tinggi ya. Tidak menggunakan panas yang terlalu tinggi, cukup menggunakan panas kurang lebih di 200 sampai 250. Kemudian kawan-kawan, si CPU ini di sebelahnya harus kita tutup kaleng ya. Bila perlu menggunakan aluminium foil, jadi lebih aman. Kita punya enggak aluminium foil? Ada, kayaknya di depan ada deh. Saya minta aluminium foil buat mensolasi ini biar enggak. Nah, ini di bagian sini saya tutup. Kita kasih aluminium foil supaya CPU-nya tidak terlalu kena bias panas ya. Nah, ini pas nih kan ya. Nah, baru kita solasi pakai aluminium foil. Nah, gini aja deh, cukup saya pikir ya, seperti ini ya. Nah, jadi supaya ini nanti tidak bergerak gitu, cari amannya saja. Kan harus lebih
teliti, cari aman. Jangan sampai zonk. Nah, ini dikaitkan begini. Ini begini tidak apa-apa. Ya, cari aman. Jadi boleh dengan menggunakan aluminium foil, boleh. Ya, boleh menggunakan solasi anti panas seperti ini. Nah, ini kita mulai panaskan ya untuk membersihkan ini dulu. Apa namanya ini? Lem ya. Membersihkan lemnya. Gunakan panas panas 200 cukup. Saya biasanya menggunakan panas 200 ya. Nah, ini ya. Kita gunakan panas 200 cukup. Jadi dia nggak sampai nih 200. Dengan angin kita turunkan dulu lagi 50 cukup. 60 lumayan lah. 60 lah boleh. 50. Nah, saya nyaman di 50 ya. Saya nyaman di 50. Kawan-kawan juga bisa menyesuaikan dengan blowernya masing-masing. Ini hanya untuk membersihkan lem di pinggir-pinggir IC terlebih dahulu. Supaya nanti waktu kita congkel komponen-komponennya tidak ngikut di lem. Oh, ini di mata saya belum pas. Ini saya paskan dulu di mata saya. Oke, udah pas. Baru di matanya kawan-kawan ini. Oke, turunkan sedikit ya. Di bagian bawah yang perlu saya bersihkan, bawah sama samping kiri karena banyak komponennya ya. Nah, ini kita tanpa flak nggak apa-apa. Jadi ini kita putus. Kawan-kawan lihat ini kan nyambung nih. Mata pisaunya kita ganti menggunakan yang lancip, yang ceper seperti ini ya. Nah, ini untuk masuk ke dalam. Jadi asal dia masuk aja ini ya. Kawan-kawan bisa langsung panaskan seperti memanaskan IC biasa. Ini anti panas palsu ini. Mengkerut dia. Oh, palsu punya ini. Sudah mulai masuk begini ya. Oke, congkel udah selesai ya, selesai langsung. Jadi tidak lama-lama ini, tidak lama-lama. Kita lihat kaki di IC juga masih alhamdulillah utuh ya. Ini dia, nanti tinggal kita cetak ulang ya. Ini harus dihidupkan nih nanti. Kemudian kita yang pertama PR-nya adalah membersihkan yang ada di PCB. Nah, panasnya kayak tadi 200 juga, maksimal di 250. Supaya apa? Supaya nanti komponen-komponen ini nggak kesenggol. Jadi yang lepas itu hanya lemnya aja yang lepas gitu. Ya, hanya lemnya saja yang lepas. Untuk membersihkan lem ini sebaiknya kita tarik dulu timah-timah yang ada di atas ini, di atas kaki IC menggunakan solder wick. Jadi kita bersihkan dulu. Dan mata solder kita ini harus kita ganti ya. Jadi tidak bisa kita menggunakan mata solder yang lancip, gak bagus. Oke. Ini sudah dinyalakan. Kemudian kita bersihkan dulu mata soldernya. Nanti beberapa hari ke depan saya juga akan mengulas handphone jadul ya kawan-kawan ya. Nokia jadul yang masih beredar. Ini sudah saya siapkan beberapa handphone Nokia untuk kita ulas. Nah, ini palsu ini loh, solasi anti panasnya palsu. Banyak nih beredar kayak gitu.
Kasih flak dulu. Tarik dulu, langsung pakai solder ya. Ini kaki-kakinya. Usahakan jangan sampai ada kaki yang lepas nanti ini. Tidak boleh, bukan ya, tidak boleh, dan kita usahakan. Tapi yang namanya kecelakaan kerja ya begitulah, tidak bisa ditolak. Hari apes tidak ada dalam kalender. Oke, ini sudah saya tarik sebagian. Kemudian kita gunakan lagi wig untuk menarik kaki-kakinya. Sudah, dirasa sudah, baru proses pembersihan menggunakan panas 200. Ini setelan panas saya di sini tidak ada 200 ya. 200 angin 50. Matanya pakai mata yang ini. Nah, baru kita bersihkan. Memang enak pakai panas yang cukup tinggi, tapi bahaya. Nah, pakai ini aja tidak apa-apa. Kenapa pakai panas 200? Supaya komponen-komponen di sekitarnya itu tidak mendidih timahnya, jadi dia nggak lepas. Nah, jangan terlalu keras, supaya apa? Supaya jalur-jalurnya ini nanti tidak mengelupas. Oke, kita balik arahnya, jangan dipaksakan. Jadi tadi enggak pakai potong ya, langsung waktu di awal. Jadi ribet rasanya. Saya memang lebih senang langsung. Cuman ada kalanya yang memang mau harus kita bersihkan dulu di awal lemnya. Oh, hati-hati nih, lari nanti. Ini ada satu komponen terangkat ya, ini di bagian atas ini, kawan-kawan tidak lihat ya. Nah, ini ada satu C nih, kena lem, hati-hati. Nah, itu alasan kenapa waktu kita bersihkan ini tidak boleh menggunakan panas di atas 200, supaya nanti komponen-komponennya tidak lepas. Nah, ini kalau udah lepas kan kita nggak bisa solder nih. Nah, ini harus ditambah anginnya, panasnya. Ini harus kita balikin dulu nih. Oke, yang lainnya sudah. Baru kita bersihkan. Ini enggak saya miringkan biar mungkin lebih kelihatan ya. Miringkan dulu sedikit biar nggak silau. Nah, masih berantakan nampaknya. Didinginkan dulu. Usahakan tidak ada jalur yang putus. Ya, ini betul-betul membutuhkan skill yang terlatih ya. Cuman saya aja sering hancur ya. Sering hancur juga, sering masalah. Itu tadi saya ngecek YouTube saya kan. Wah, masa Quantum nyetak IC-nya kayak gitu kan, kayak pemula. Ya kebetulan ya, IC yang saya cetak itu IC yang dilem. Jadi enggak pro banget lah nampaknya. Nah, ini nanti setelah kita angkat ya, setelah kita bersihkan, baru kita ukur kembali. Ini ada kaki satu yang nampaknya tercongkel ya. Nah, ini untuk supaya hidup lagi, supaya bagus, kawan-kawan boleh tambahkan timah cair di sini ya. Langsung dioleskan menggunakan wig, bisa seperti itu.
seperti ini. Nah, oleskan aja timah cair ini supaya nanti dia lebih hidup kaki-kakinya di sini. Ya, kita tarik menggunakan wig. Oke, sudah 100% halal, tidak mengandung lemak babi ini. Oke, PCB selesai. Berikutnya IC. Nah, gimana kita bersihkan IC? Sama juga kurang lebih. Ya. Ini kita lihat. Ini ada lemnya juga ya, tapi nggak banyak, tipis dia. Tapi masih menutup ya, tipis banget lah nih lemnya tipis banget. Nah, ini harus kita bersihkan. Cara membersihkannya kurang lebih sama. Kita nanti menggunakan solder, kemudian biar enak nggak gerak-gerak kita gunakan penjepit IC, penjepit PCB ini sebenarnya holder. Kasih flak ya, kalau mau langsung pakai anu ini apa namanya, solder boleh ya. Kita lihat ini kalau tipis biasanya tetap langsung enak pakai solder atau pakai solder wig sekaligus. Jadi ini langsung kita gesek menggunakan solder wig. Plastiknya itu lemnya ini, nah, hanya di bagian ini saja. Tuh, langsung copot dia ya, langsung copot. Oke, cuman ini masih mati kakinya masih mati tuh ya. Kalau ini langsung kita cetak nggak akan nempel timahnya, kondisi seperti ini. Jadi harus diberi timah cair, diberi timah cair. Ada beberapa kaki yang masih belum mau nempel ya, ada beberapa kaki masih belum mau nempel. Kita boleh tambah lagi nanti timah cairnya. Bersihkan dulu. Kalau kita lihat di situ jelas ada beberapa kaki yang nggak nempel. Jadi kalau kita paksakan untuk dicetak, ya juga jelas pasti tidak akan nempel timahnya. Ada beberapa itu saya lihat 1 2 3 4 5 6 di kaki sebelah kanan sini ya, di sini nih. Nah, kalau yang sebelah sini sudah semua nih. Jadi bagian sini masih ada kaki yang tidak nempel. Kita kasih timah cair lagi ya, dikasih flak dikasih wig, pakai wig lagi ya di area ini. Tapi kalau ujung itu nggak masalah. Kalau yang paling ujung itu udah masuk dia ya. Kita lihat ya, ini mana lagi nih. Udah semua sip ya. Saya inceng lagi. Tadi ngincengnya pakai kacamata, pakai mikroskop itu nggak nampak. Udah nih 100% sudah, kakinya utuh semua, tinggal kita cetak. Nanti baru berikutnya kita detek menggunakan UV. Saya menggunakan cetakan ini cetakan fix BGA 221 ya. Oke, ini tinggal taruh aja di sini karena dia fix sama seperti biasanya nih. Begitu taruh aja langsung krep. Tinggal kita tambah solasi kertas ya, tinggal kita inceng, tinggal kita keker menggunakan mikroskop sudah pas belum. Ini juga jadi kendala kalau kita nyetak tuh kan langsung pas nih, enak. Oke, seperti ini. Kita kencengkan dulu lemnya. Sudah.
kalau nanti misal ya, misal ada kaki-kaki yang belum terisi ya, kawan-kawan bisa olesi lagi. Oke, sudah semua. Baru kita panaskan menggunakan panas 300, angin 30, cukup di samping saja, dari samping. Nah, seperti ini, tekan ya sedikit, jangan kencang-kencang nekannya. Sudah ya, kalau mau agak ditekan sedikit boleh seperti ini. Ini agak saya tekan sedikit biar dia keluar sedikit aja, nanti tidak apa-apa, nanti bisa kita olesi lagi ya. Kawan-kawan bisa olesi lagi nanti, misalnya ada yang ketinggian ya, ini saya tekan juga dengan kepala blower ini kan ya. Nah, baru dijauhin gitu. Udah, tunggu sebentar, agak dingin, sudah tidak mendidih lagi. Nah, baru kita lepas tekanan dari pinset. Nah, di sini kita harus bisa memutuskan ini mau kita timpa apa enggak gitu ya. Ini mau kita timpa apa tidak. Kalau misalnya mau kita timpa ya silahkan. Nah, kalau saya lihat sih ini harus dipapras ya, ini harus dipapras, kemudian kita kasih timah lagi. Amannya seperti itu bagusnya, jadi nanti tidak kerja dua kali ya. Nah, ini kita papras begini supaya nanti tingginya sama, besarnya sama. Nah, ini ada yang kecil nih, seperti yang ini kecil nih, nggak ketutup ya. Nah, tapi overall lumayan lah. Ini kita kasih timah lagi. Jika dirasa memang sudah terisi semua, sudah mantap, nah lanjut. Ini kita lap dulu sekali, seret, jadi biar enggak yang kecil-kecil enggak. Oke, kita coba panaskan. Oke, sudah ya, sudah lepas. Baru kita udah enggak begitu panas, baru dilepas, seret. Nah, lepas dia jadi santai seperti ini. Sudah, Nawiri paham ya triknya ya. Jadi paham trik ini kawan-kawan, ya harus dilatih, nggak bisa satu kali coba atau cuma di angan-angan saja. Wah, nanti bisa itu gampang. Nggak dilatih ya, nggak dicoba. Ya, waktu mau lihat Danur jelasin gampang ya kayaknya ya. Tapi begitu dicoba, apa yang terjadi? Sangsut, kata orang Pontianak. Ya, isi yang besar-besar agak sulit ya. Isi besar kayak kemarin harus dua kali. Nah, ini sudah jadi begini. Bagus secara fisik, belum tentu bagus secara fungsi. Ya, jangan senang dulu. Wong kemarin ini kan terdeteksi IC ini mati. Gitu. Oke, nah kita lihat dengan mikroskop. Nah, dimiring-miringkan gitu. Alhamdulillah IC yang dilem hasilnya juga mulus nih. Nah, pas, sip. Baru kita gunakan UV box. Ya, ini masih nempel kayaknya nih kabelnya masih nempel, tinggal adapternya. Kita lihat, kita masukin di sini. Kita memang belum belajar, baru melihat saja ya. Nah, kawan-kawan di sini tempel, masuk ke adapter ini, tancap ke UV-nya seperti ini. Kemudian kita panggil aplikasinya, MMC Toolbox. Oke, udah masuk dia. Ini nggak usah diupdate, saya close aja, langsung ident TV. Tit. Bismillah.
Masih oke ya, masih kebaca, tinggal kita lihat nanti nih ya, masih kebaca. Ini Oppo isinya juga masih sama ya. Kemudian berarti kemarin directnya masalah ya, kemungkinan ya biasa direct seperti itu. Ini internalnya, berapa internalnya ini kawan-kawan? 32 ya, ini 32 internal 32. Kemudian ini versi 8 aplikasi aninya. Kemudian kita cek health smart report-nya. Nah, ini ada yang merah-merah ini loh. Estimation of the device lifetime-nya tidak terdetek. Nah, ini boleh kita pasang malam ini ya. Setelah dicetak ulang dipasang saja ya, tanpa diapa-apakan ya. Cuman enaknya di ini ya, kita user path-nya nanti kita backup dulu. Ini identify dulu. Supaya apa? Nanti ini kan akan kita pasang nih tanpa diapa-apakan. Ya, takutnya dia kan habis jatuh atau apa jadi MMC-nya masalah. Jadi cukup dicetak ulang aja dia normal gitu loh. Harapannya begitu. Karena ini ada isinya. Oke. Nah, ini untuk mengamankan kawan-kawan di UV box. Jadi walaupun kita belum masuk ke sini ya, di UV box ini yang berwarna pink ini harus di backup. FRP-nya backup, Oppo ROM-nya di backup, NVData ini untuk sinyal, untuk email persis ya. Nama-nama file ini saya sudah bikinkan filenya ya. NVRAM itu untuk apa, logo itu apa, boot itu apa, saya sudah siapkan buat kawan-kawan sekalian di sebuah buku ya, istilah dalam flashing ini loh. Nah, ini belum pernah saya bagikan juga. Extended CSD itu apa, RPMB itu apa, kemudian CID itu apa, dalam BROM juga undock bootloader ini sudah ada. NV itu apa, EDL, Facebook, recovery, termasuk singkatan-singkatan yang ada di dalam file yang tadi saya sebutkan, Protect EFS, FRP ya, ini istilah-istilah. Insya Allah nanti saya bagikan, sabar saja ya. Sabar, ini nanti saya kompletin dulu ya, kompletin dulu. Kayaknya kemarin yang singkatan-singkatan itu juga ada, ternyata belum jadi satu file dia nih. Nanti saya gabungkan dulu. Nah, TWRP itu apa, LUN itu apa dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu nanti baru kita bagikan setelah komplit. Nah, jadi tadi yang warna merah-merah itu yang warna pink itu kita read, kita backup ya, kita backup. Ini tadi device-nya Samsung KMGD600 1BM. Ini tadi di sini sama. Nah, ini kita read dulu. Kita read, biarkan dia backup. Hanya Oppo custom image saja, yang lain-lainnya tidak di backup. Nah, mungkin masalah nanti baru kita tangani lebih lanjut. Ulangi. Oh ya, ini harus diulangi. Oke, jadi ada berapa tadi yang kita backup? NVRAM, Persis, NVData, FRP, sama Oppo ROM. Untuk user areanya ya, user datanya ini tidak perlu kita backup ya, lain-lainnya tidak perlu kita backup. Nah, di sini ada special test ya, yang paling sering ya, nanti kita bisa factory reset biar tidak kemana-mana. Tapi saya tidak akan menggunakan fungsi-fungsi ini dulu ya. Fungsi-fungsi ini pun akan kita bahas nanti. Tetapi kawan-kawan, kita pengen lihat sama-sama nanti setelah kita cetak ulang ya, tanpa diapa-apakan, berubah enggak dia gitu ya, berubah enggak dia, sehingga kawan-kawan yang belum punya UV box nanti ya, bisa melakukan langkah ini. Jadi misalnya nih congkel ada masalah ya, harus naik jeglek, itu cukup kita reball, teknisi rehot kata Bang Yugo. Nah,
Ini sebelum kita pasang, kita pastikan dulu arusnya. Ya, arusnya kita pastikan dulu. Ini kita lihat sama-sama arusnya tanpa MMC. Tuh. Nah, tidak sampai 50 ya. 2842 dilepas on off, jatuh lagi. Ini tanpa MMC. Begitu kira-kira arusnya. Nah, sekarang kita coba pasang MMC. Nah, pertemuan berikutnya baru kita cara ngeflashnya ini. Besok diangkat lagi nih, ya kan? Di flash menggunakan SP Flash Tool dulu yang gratisan. Mau nggak dia gitu kan? Nah, tapi di bypass seperti kemarin ya. Kalau kemarin kan di SP Flash Tool dia bilang ini masalah. Padahal kita cek masih memungkinkan. Berapa tadi health reportnya berapa? Baru 20-30% ya tadi ya. Ya kan? Normal intinya health reportnya. Nah, ini kita coba. Kita coba pasang. Nah, jadi alhamdulillah CPU di sebelahnya no problem. Oke, sudah presisi. Bismillah, kita panasin, kemudian kita lihat lagi nanti hasilnya. Ini udah mateng timahnya. Kita siap-siap ngasih flap. Jangan sampai kesenggol. Jadi ini hanya reball ya. Kita hanya memperbaiki kaki IC. Siapa tahu. Ya, siapa tahu. Tinggal kita lihat. Nah, nanti memang kalau tidak bisa, kita lanjut malam besok untuk diperbaiki, di repair dulu software yang ada di dalam MMC ini. Tinggal kita lihat. Ini isolasi anti panas palsu kayak gini. Kita lihat arusnya juga. Tentu sebelum kita pasang ya, kita lihat dulu arusnya. Sama atau tidak. Oke, tinggal kita on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih masih tidak berganjak ya, karena memang berarti bukan pada masalah kaki, tetap masalah ada di sistem ya. Nah, dipasang atau tidak dipasang MMC-nya kurang lebih dia, kurang lebih. Kalau baterai dulu baru konektor-konektor yang lain, khawatirnya konslet. Karena waktu kita masang ini kan mungkin nyentuh ya. Apa yang bikin ganjel nih? Malah kabel nih biasanya. Ngarep banget ya. Ngarep banget abis di reball tuh nyala gitu loh. Aduh. Khayal ya. Enggak ya, tetap tidak ada tanda-tanda. Nah, ini yang sering dilakukan kawan-kawan apa coba? Ngecek mati total pakai USB adapter ya. Ini tidak saya rekomendasikan. Memang kita bisa melihat ada atau tidak konsumsi tegangan saat proses charging ya. Seperti ini misalnya. Nah, ngecas dia nih 0,1 ampere, hanya 0,1 ampere nih ngecas ya. Tidak ada tampilan sama sekali tetap karena apa? MMC bermasalah. Jadi besok ini kita lanjut dengan cara flashingnya. Jadi kita flash langsung menggunakan UV, tahap-tahapnya ya. Tahap-tahapnya baru bisa kita tunjukkan besok. Jadi besok ini kita congkel lagi, kita cabut ya, cetak ulang.
kita repartisi bahkan atau apapun lah, besok kita lihat kondisinya, baru kawan-kawan lihat hasilnya ya. Bertahap, nggak usah terburu-buru karena file oke, udah ada sih ya, filenya udah ada, tapi akan memakan waktu proses yang cukup lama dan kita try and error nantinya. Oke, kawan-kawan sekalian, saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.